Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Izinkan nama saya Wira Pratama Hakim, NIM akhir dengan NIM akhir 89. Lalu ada Fatya Restu dengan NIM akhir 82. Lalu ada Muhammad Adi Prasetyo dengan NIM akhir 83. Ada Ulfa Nurrianti dengan NIM akhir 84. Aulia Cifra Masita dengan NIM akhir 85, Fikri Ardiansah dengan NIM akhir 86, Zivan Fatoni dengan 87, Siva Ainaya Salsabila dengan NIM akhir 88, lalu ada Wanda Putri Ardana Fatikah dengan NIM akhir 91, lalu ada Muhammad Haikal Tanjung dengan NIM akhir 92, dan terakhir yaitu ada Septiana Zumrotul Aliyah dengan NIM akhir 97. Untuk presentator pertama dipersilahkan. Latar belakang pencatatan dokumentasi dan pelaporan sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kesalahan pencatatan dapat berdampak fatal, seperti salah diagnosis atau pengobatan yang tidak sesuai. Pelaporan yang efektif mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, dengan tujuan mengetahui konsep pencatatan, dokumen, dan pelaporan hasil, mengetahui faktor keberhasilan dalam sistem pencatatan dan pelaporan, serta memahami manfaat pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil. Sistem pencatatan dan pelaporan hasil secara umum. Pengertian pencatatan. Pencatatan adalah proses mendokumentasikan data atau informasi secara tertulis dengan berbagai media, dengan kertas, komputer, dan lain-lain. Pencatatan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena berfungsi sebagai rekam jejak medis pasien. Kesalahan dalam pencatatan dapat menyebabkan kesalahan diagnosis atau pengobatan. Jenis sistem pencatatan yang pertama ada sistem pencatatan tradisional dilakukan secara manual oleh masing-masing tenaga medis. Keunggulannya ada sederhana dan mudah diterapkan. Kelemahannya ada kurangnya kelengkapan data, minim koordinasi, dan sulit untuk layanan yang lebih kompleks. Yang kedua ada sistem pencatatan non-tradisional, berfokus pada masalah pasien yang digunakan oleh tim kesehatan secara terpadu. Keunggulannya ada meningkatkan kerjasama antar tenaga medis dan memberikan gambaran kesehatan pasien secara menyeluruh. Yang B ada pengertian pelaporan. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi terkait suatu kegiatan atau tindakan medis secara kepada pihak yang berwenang. Laporan ini digunakan untuk mengambil keputusan klinis dan evaluasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada pengertian pencatatan dan pelaporan merupakan indikator keberhasilan dalam sistem layanan kesehatan. Tanpa pencatatan dan pelaporan, program kesehatan tidak dapat terpantau dan dianalisis. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam evaluasi dan perencanaan strategis pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada manfaat pencatatan dan pelaporan menurut Potter dan Perry. Yang pertama, komunikasi mempermudah koordinasi antar tenaga kesehatan. Yang kedua, pendidikan menjadi referensi dalam memahami penyakit dan cara penanganannya. Yang ketiga, pengalokasian dana sebagai dasar perencanaan anggaran layanan kesehatan. Yang keempat, evaluasi memudahkan analisis dan peningkatan layanan kesehatan. Yang kelima, dokumen hukum sebagai bukti jika terjadi masalah hukum terkait pelayanan medis. Yang keenam, jaminan mutu memastikan layanan kesehatan diberikan sesuai standar. Yang ketujuh, penelitian sumber data untuk studi epidemiologi atau klinis. Yang kedelapan, analisis data mengidentifikasi pada penyakit dan efektivitas pengobatan. Sembilan, umpan balik atau feedback untuk perbaikan layanan di masa mendatang. Next. Selanjutnya ada sistem pencatatan dokumentasi dan pelaporan hasil di unit transfusi darah atau UTD. Pencatatan dan dokumentasi pelaporan dalam UTD sangat penting untuk keselamatan pasien dalam proses transfusi darah. Tanpa pencatatan yang baik, risiko kesalahan transfusi dapat meningkat.
Tahapan pencatatan dan pelaporan di UTD yang pertama seleksi donor, data calon pendonor dicatat termasuk riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan laboratorium. Yang kedua pengelolaan darah. Pencatatan golongan darah, hasil uji saring penyakit menular, dan pemisahan komponen darah. Yang ketiga distribusi darah, pelaporan jumlah stok darah, permintaan darah dari rumah sakit, dan pengiriman darah ke unit pelayanan kesehatan. Yang keempat pemantauan pasca transfusi. Mencatat reaksi transfusi darah yang terjadi pada pasien dan menindaklanjuti jika ada efek samping. Yang selanjutnya yaitu pencatatan reaksi transfusi. Jika terjadi reaksi transfusi, maka pencatatan harus dilakukan secara rinci. Nah, pencatatan ini meliputi yang pertama, tanggal dan waktu kejadian, yang kedua, data kantong darah yang digunakan, yang ketiga, verifikasi data pasien dan darah yang diberikan, yang keempat, ada hasil uji laboratorium tambahan jika diperlukan, yang kelima, kesimpulan penyebab reaksi transfusi, lalu yang terakhir ada tanda tangan petugas yang bertanggung jawab. Next. Lalu selanjutnya ada dokumentasi dalam pelayanan darah. Dokumentasi tertutup berisi data rahasia yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu, misalnya data donor dengan riwayat penyakit menular. Lalu selanjutnya itu dokumentasi terbuka dapat diakses oleh pihak lain yang berkepentingan seperti laporan stok darah untuk rumah sakit. Nah, fungsi dokumentasi dalam UTD yaitu ada dua. Yang pertama mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dalam pelayanan darah. Yang kedua menjadi arsip valid jika diperlukan dalam penyelidikan hukum atau penelitian medis. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat dari pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil. 1. Sebagai bukti tertulis. Pencatatan resmi digunakan sebagai rekam jejak medis pasien dan referensi dalam pengambilan keputusan. 2. Analisis dan evaluasi. Data yang terdokumentasi membantu dalam menilai efektivitas layanan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 3. Meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Memastikan setiap tenaga medis memiliki akses ke informasi yang sama sehingga mengurangi kesalahan komunikasi. 4. Monitoring dan akuntabilitas. Pencatatan yang rapi memungkinkan pengawasan ketat terhadap prosedur medis yang telah dilakukan. 5. Sebagai sumber informasi. Dokumentasi dapat digunakan sebagai referensi penelitian atau pengembangan kebijakan kesehatan. Untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan hasil catatan donor berdasarkan Permenkes nomor 83 UTD. Peraturan Menteri Kesehatan mengatur pencatatan dalam UTD untuk menjamin persediaan dan keamanan darah. Tugas UTD tingkat nasional mencakup 1. Menyusun perencanaan kebutuhan darah, 2. Merekrut dan mempertahankan pendonor darah, 3. Transfusi darah lintas wilayah dan internasional. Untuk kesimpulannya, pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan kesehatan. Dalam UTD, pencatatan dilakukan sejak seleksi donor hingga transfusi darah kepada pasien. Dokumentasi yang baik mendukung evaluasi layanan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan darah. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan. Untuk studi kasus yang pertama, yaitu ada masalah yang dibahas pada kasus tersebut adalah analisis sistem pada pelayanan darah rumah sakit atau PDRS di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Pada kasus tersebut disebutkan bahwa dalam proses pendistribusian darah terdapat keterlibatan keluarga pasien yang bertentangan dengan Permenkes nomor 91 tahun 2015. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pendistribusian darah harus dilakukan oleh petugas atau petugas yang berlatih dan tidak melibatkan keluarga pasien. Keterlibatan tersebut berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan darah yang ditransfusikan. Selain itu, dalam kasus ini juga menganalisis berbagai aspek dan dalam pelayanan darah, termasuk permintaan dan penerimaan donor darah, penyimpanan darah, persiapan darah untuk transfusi, pemeriksaan darah pratransfusi, penelusuran reaksi transfusi, serta pencatatan dan pelaporan. Semua aspek ini harus memenuhi standar telah
telah ditemukan. Selanjutnya, solusi untuk meminimalisir keterlibatan keluarga pasien dalam proses pendistribusian darah, rumah sakit perlu memastikan bahwa seluruh mekanisme distribusi darah dijalankan oleh petugas yang terlatih dan kompeten, sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 91 Tahun 2015. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan darah yang ditransfusikan. Yang kedua, rumah sakit harus menerapkan sistem distribusi atau transportasi tertutup untuk menjamin bahwa darah tidak dikeluarkan dari bank darah sebelum siap untuk ditransfusikan. Langkah ini mencakup seluruh tahapan mulai dari penyadapan darah, pengiriman ke bank darah, hingga pendistribusian ke ruang perawatan. Yang ketiga, diperlukannya pelatihan lebih mendalam bagi petugas bank darah agar dapat memahami dan mampu melaksanakan prosedur sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat, pedoman pelaksanaan yang jelas perlu disediakan sebagai acuan bagi semua rumah sakit dalam memberikan pelayanan darah yang berkualitas. Untuk studi kasus kedua. Studi kasus ini membahas pengelolaan persediaan kantong darah di bank darah rumah sakit atau BDRS Yogyakarta. BDRS ini seringkali mengajukan permintaan kantong darah ke PMI Yogyakarta tanpa jadwal tetap. Tidak memiliki batas ketetapan dalam pemesanan jumlah kantong darah dan tidak ada kebijakan tetap dalam penyimpanan tambahan untuk mengantisipasi kekurangan stok darah atau stock out. Masalah dalam studi kasus. Yang ke-1, ketidakterjadwalan permintaan BDRS melakukan pemesanan darah ke PMI setiap hari tanpa jadwal tetap, menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan stok. Yang kedua, ketidaktahuan batas pemesanan, tidak ada sistem yang mengatur kapan dan berapa banyak darah yang harus dipesan kembali. Yang ketiga, stock out yang tinggi, jumlah permintaan darah seringkali melebihi stok yang tersedia, menyebabkan ketidakmampuan BDRS dalam memenuhi kebutuhan pasien. Yang keempat, kurangnya cadangan persediaan atau safety stock. Tidak ada kebijakan kasus mengenai persediaan pengamanan sehingga jika terjadi lonjakan permintaan, stok tidak mencukupi. Yang kelima, produk darah yang kadaluarsa. Beberapa jenis darah seperti whole blood dan golongan darah AB mengalami kadaluarsa. Solusi yang diterapkan. 1. Menerapkan continue review policy. Dengan sistem ini, persediaan dipantau secara terus-menerus dan pemesanan kembali dilakukan segera setelah stok mencapai titik pemesanan ulang atau reorder point. 2. Hasilnya terjadi penurunan jumlah stok dan peningkatan ketersediaan darah. 2. Menerapkan periodic review policy, yaitu pemesanan dilakukan dalam interval waktu tertentu dengan jumlah yang disesuaikan sehingga dapat mengontrol persediaan darah lebih baik. 3. Menetapkan safety stock. Dengan perhitungan stok pengamanan atau safety stock, BDRS dapat mengantisipasi fluktuasi permintaan yang tidak terduga. 4. Membangun model simulasi. Model simulasi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategis yang diterapkan dan membandingkan kinerja model aktual dengan model baru. 5. Evaluasi dan monitoring rutin. Setelah menerapkan metode baru, dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan optimal dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Selanjutnya, kesimpulan longitudinal. Pelaksanaan SP2PP di puskesmas belum optimal. Akibatnya kurangnya koordinasi, minimnya teknologi, keterbatasan SDM, dan pencatatan manual. Disarankan agar pimpinan puskesmas lebih mengorganisir staf dan meningkatkan dokumentasi. Namun, penelitian ini masih minim solusi konkret dan ukuran sampel kecil. Jumlah ini tetap bermanfaat sebagai dasar perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas.
apa yang disusun pelayanan darah secara harian? Untuk pilihannya ada A, buku tamu, B, buku laporan tahunan, C, buku laporan harian, D, buku laporan mingguan. Untuk jawabannya itu C, buku laporan harian. Lalu soal nomor kedua, apa yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan di BDRS? Untuk pilihannya A, data yang tidak terverifikasi, B, data yang tidak dikumpulkan dan dianalisis, C, opini pribadi pegawai, D, informasi dari media sosial. Untuk jawabannya B, data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Lalu soal yang ketiga, apa saja bagian dari kolom permintaan darah untuk transfusi? Untuk pilihannya ada A, nama rumah sakit, bagian, nama registrasi, nama dokter yang meminta, nama pasien, tanggal permintaan, diagnosa, HB, alasan transfusi, goldar, jenis komponen darah yang dibutuhkan. B, nama rumah sakit, HB pasien, dokter yang meminta. C, nama pasien, alasan transfusi. D, semua jawaban benar. Untuk jawabannya D, semua benar. Lalu soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan sistem pencatatan di rumah sakit? Untuk pilihannya A, proses pengobatan pasien, B, proses pengumpulan dan penyimpanan data medis, C, proses pembayaran tagihan pasien, D, proses pendaftaran pasien. Untuk jawabannya B, proses pengumpulan dan penyimpanan data medis. Lalu yang kelima, dokumen apa yang digunakan pelayanan darah dalam mencatat stok ketersediaan darah? Untuk pilihannya A, buku stok darah, B, buku tamu, C, buku laporan harian, D, buku inventaris. Untuk jawabannya itu A, buku stok darah. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pencatatan tradisional dan sistem pencatatan non-tradisional. Sistem pencatatan tradisional merupakan metode dokumentasi yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing profesi di bidang kesehatan. Keunggulan dari sistem ini adalah penerapannya yang relatif lebih sederhana. Namun, kelemahannya meliputi kurangnya kelengkapan data kesehatan yang diperoleh, minimnya koordinasi antar tenaga kesehatan, serta kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan tuntas. Untuk sistem pencatatan non-tradisional atau yang dikenal sebagai problem-oriented record adalah metode pencatatan yang berfokus pada masalah pasien. Keuntungan dari sistem ini adalah adanya peningkatan kerjasama antar tim kesehatan serta dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara lebih komprehensif. Apa manfaat utama dari pencatatan dokumentasi dan pelaporan hasil? Manfaatnya, salah satu manfaat utamanya adalah sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai rekam jejak resmi serta referensi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya dokumentasi yang baik, informasi dapat dianalisis secara lebih akurat sehingga membantu dalam perencanaan dan strategi yang lebih aktif. Untuk soal ketiga, jelaskan pengertian pelaporan secara singkat dan jelas. Pelaporan adalah pesan dari sebuah komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi petugas kesehatan tentang hasil dari suatu kegiatan atau intervensi yang telah dilaksanakan untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, pencatatan dokumentasi dan pelaporan adalah aspek vital dalam layanan kesehatan. Memastikan transparansi, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan memiliki fungsi penting dalam pengelolaan darah dan transfusi di UTD, serta mendukung penelitian, pendidikan, dan kebijakan kesehatan berbasis data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.